yang ditakdirkan mendapatkan sesuatu bagi yang berhak. Yang berhubungan dengan kematian, makanya ini namanya warisan. Lalu apa itu wasiat? Wasiat adalah di sini tabarru bihaqqi mudhafin lima ba'dal mauti. Jadi adanya memberikan sesuatu dengan hak yang bersandar setelah kematian seseorang. Tetapi yang namanya wasiat ini terkadang dari orang yang mendapatkan warisan dan terkadang ada orang yang bukan dari ahli warisnya. Ya, contoh misalkan wasiat itu ada orang masih hidup, si bapak masih hidup, dalam masih hidupnya dia menulis wasiat. Ini wasiat yang berupa harta ya. Kan ada wasiat yang berbentuk nasihat. Berbentuk apa? Nasihat. Seperti usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada antum semua dengan bertakwa kepada Allah. Itu namanya wasiat yang berbentuk nasihat. Tapi ini wasiat yang berbentuk harta ya. Jadi si bapak ketika masih hidup menulis atau pernah mengucapkan, saya wasiatkan harta saya untuk si fulan. Maka nanti si fulan ini akan mendapatkan wasiatnya setelah si bapak wafat atau meninggal. Tapi kalau masih hidup ya belum diberikan. Dan ini terkadang wasiat itu dari yang ahli waris, terkadang yang bukan ahli waris. Kebanyakan yang dijadikan wasiat itu bukan ahli warisnya. Kenapa? Banyak yang bersandar dengan hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah bagiannya di warisan. Maka yang tadi dikatakan kebanyakan wasiat itu bukan untuk ahli waris, karena mereka sudah mendapatkan sesuatu. Kalau dia ingin mendapatkan juga, karena si bapak sudah mengucapkan wasiatnya, itu tergantung daripada ahli waris yang lain. Ngasih apa enggak? Kalau ada yang ngasih, misalkan ada yang iri, maka tadi wasiat dikatakan gagal. Itu nanti kita akan bahas di tempatnya masalah wasiat. Makanya kalau wasiat panjang nih ya. Makanya kalau ada pertanyaan tentang wasiat, saya belum komentar tentang wasiat. Yang ketiga banyak seperti itu, wasiat diberikan setelah wafatnya orang yang diberikan wasiat. Gitu ya. Kemudian kita lagi ngomongin apa nih? Faraid warisan. Penting kan itu? Penting. Makanya kalau bisa di setiap kampung ada yang mengerti tentang warisan, ilmu tentang warisan. Karena Nabi SAW udah wanti-wanti nih. Nabi mengatakan bahwa ta'allamul fara'idah wa 'allimuhan nasa. Artinya apa? Ta'allamu al-fara'idah. Ente belajar dah ilmu warisan. Itu disuruh apa? Disuruh belajar. Wa'allimuhan nasa dan ajarin orang-orang juga tentang warisan. Karena penting. Kenapa harus kayak begitu? Fa'innahu nisful ilmi. Karena itu setengah daripada ilmu. Jadi ilmu warisan setengah ilmu dari keseluruhan itu. Saking pentingnya yang namanya warisan. Fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Dan itu dilupakan. Ternyata yang diomongin Nabi benar terjadi di zaman sekarang. Kenapa? Di zaman kita ini orang tidak mau bahas warisan, ilmu warisan dalam agama Islam. Kenapa? Karena udah dengan mengedepankan egonya masing-masing. Yang namanya bagian harus sama rata dong. Misalkan itu ya. Apa? Laki satu, perempuan satu, laki dua, perempuan dua. Berarti dia tidak mengikuti ilmu warisan yang diajarkan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan bahwa yusa itu dilupain. Padahal kata Nabi terusannya al-kamakol wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati al-kamakol. Karena ilmu warisan itu yang akan pertama kali diangkat dari umatku. Orang kalau udah mengerti warisan udah begitu lagi kiamat. Kenapa? Karena warisan itu udah ada ilmunya. Ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak
dalil Al-Quran tentang apa nih? Tentang warisan yang sudah diatur. Salah satunya fanisma faratun, gitu ya. Faratun artinya fanisma faratun. Udah ada kalimat faradin di situ. Ada lagi bagian laki-laki, satu perempuan, setengah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, udah nyaman aja. Terkadang orang dengan egonya masing-masing, yang namanya adil itu sama, belum tentu. Apakah adil itu sama? Belum tentu ya, belum tentu. Sekarang nih, kalau kita punya anak dua, yang satu udah gede 20 tahun, yang satu masih 5 tahun. Kalau kita masih sama, yang ngasih sama-sama 20.000, 20.000. Cuma adil ya kalau begitu? Nggak adil, kenapa? Yang gede masa 20.000, dia mau beli ini, beli ini. Nah, kecil tadi kasih yang umur 5 tahun kasih 20.000. Wah, dia bisa beli macam-macam, 20.000 bisa dibohongin sama tukang mainan, kan gitu ya. Jadi apa? Biasanya kita kasih yang umur 5 tahun 2.000, 3.000, cukup buat dia. Yang gede 20.000, kenapa? Mungkin dia mau ada urusan, dia mau naik Gojek misalkan. Jadi apa? Itu dikatakan adil. Jadi adil belum tentu sama. Maka kita jangan mengedepankan ego kita atau mengedepankan akal kita sehingga aturan yang Allah Subhanahu wa taala dilalaikan. Maka dari sini ada yang mengatakan dari ulama kita yang Nabi katakan fa innahu nisful ilmi. Kenapa kok ilmu warisan dikatakan setengahnya ilmu? Karena di zaman sekarang udah terjadi bala tentang warisan. Bala, kenapa bala? Udah musibah. Terkadang orang yang sebenarnya apa? Kalau dia nggak pakai ilmu warisan, udah terkadang bagi-bagi hadiah. Ini kan dikatakan salah. Hati-hati dengan kalimat sama, laki-laki begini, perempuan begini, diartikan ada apa? Kecemburuan. Ya, pokoknya kita udah ngikutin aturan Allah aja udah ya. Ya, jadi makanya di sini dikatakan yang namanya ilmu itu Allah kasih sedikit doang. Wa uti itu minal ilmi illa qalila. Aku kasih ilmu cuma sedikit buat hamba-hamba aku. Jadi udah tinggal ikutin aja. Makanya sekali lagi kalau kita mengedepankan akal tanpa ilmu, baru ya salah ya, salah. Justru kita depankan ilmu, nanti akal ikut. Sering kita katakan Ali bin Abi Thalib pernah ngomong apa? Kalaulah kita depankan akal daripada ilmu, niscaya kita usap sepatu khufnya itu bagian bawahnya, gitu ya. Kenapa? Karena yang wajib itu apa tuh? Bagian atasnya, bawahnya sunnah. Kalau kita pakai akal, harusnya bawahnya. Kenapa? Yang bawah yang kotor, betul ya. Tapi Nabi kita ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi pakai sepatu khuf. Ketika Nabi pakai sepatu khuf, Nabi mau sepatunya pakai apa? Bagian mana? Bagian atasnya. Berarti yang wajib atasnya, bawahnya hanya sunnah saja. Makanya kalau kita pakai akal, yang kotor bawah, misalnya ya, yang kotor bawah, maka dikatakan salah. Syariat yang benar, akal salah. Tapi kalau akal ngikutin syariat, bagus. Jadi sekali lagi hati-hati dengan liberal di luar sana yang apa? Yang sekali lagi dikit-dikit akal, pakai akal. Ya dulu ada orang juga tuh yang apa? Yang mengatakan orang liberal ini ya, kalimat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Apa orang liberal dengan akalnya? Itu kan salat itu buat mencegah keburukan, kekejian dan kemungkaran. Saya tidak berbuat mungkar, saya tidak berbuat keji, saya tidak berbuat kesalahan. Kalau ini saya nggak sholatnya. Pakai apa dia? Pakai akal.
Justru yang dikatakan dia nggak sholat itu udah apa? Udah kemungkaran ya. Justru dia kalau nggak sholat kemungkaran. Kenapa? Hadisnya udah jelas, ayatnya udah jelas. Waqimus sholat, jadi sholat. Tapi dengan kita sholat, insya Allah kita akan dijauhkan daripada yang berhubungan dengan tanda apa dari kejian. Jadi dengan bahasa apa? Dengan bahasa akalnya, dengan bahasa liberalnya itu mau nggak sholat kalau udah meninggalkan kemungkaran. Justru dia nggak sholat, jadi apa nih? Jadi sesat, jadi tidak apa nih? Jadi apa? Jadi dia tidak sholat lagi atau dia itu mengamalkan kemungkaran gara-gara nggak sholat. Jadi sekali lagi ini ilmu sekali lagi penting ya. Jangan sampai kita mengedepankan akal, yaitu sama-sama harus sama-sama. Salah seperti nih ada orang yang begini zaman sekarang ya, karena dia itu diangkat. Kalau diangkat, kan ada namanya anak angkat ya, mungkin dua pasangan ini, laki-laki dan perempuan belum dianugerahi omongan, akhirnya diangkat seseorang jadi anak angkatnya. Sekarang tinggalkan orang tua anak tersebut. Gimana? Apakah anak angkat dapat warisan? Kalau dalam kasus warisan itu yang berhubungan dengan apa? Dengan keluarga. Dia bukan keluarga, cuma diangkat doang. Betul ya? Bukan anak ini bin fulan, bin babanya yang angkat ini, bukan. Maka kalau misalkan dia dalam masalah warisan, nggak dapat. Jadi ilmu warisan adalah ilmu tentang mana yang dapat warisan, mana yang tidak dapat warisan. Biar kita paham ini, anak angkat tidak dapat warisan. Tapi kalau masalah wasiat bisa nggak? Bisa. Tapi kalau masalah wasiat, dia tidak berhak mendapatkan 100% dari harta orang tua angkatnya tersebut. Ini kita pakai ilmu ya, bukan pakai akal. Oh, kita pakai akal dong. Siapa yang mengenal orang tua tersebut? Saya yang cemukin, saya yang asuh, saya yang rawat, karena saya anak angkatnya. Lalu yang namanya warisan yang berhubungan dengan keluarga atau darah dagingnya dan seterusnya, begitu ya. Tetapi di sini kalau ente mau dapat apa namanya harta tersebut, jatuhnya bukan warisan, tapi jatuhnya wasiat, dan wasiat tidak menerima 100% buat mereka. Apa kata Nabi? Wal wasiyat wal wasulusu katsir, dan sepertiganya itu udah banyak. Kalau misalkan harta orang tua angkatnya itu 100%, atau tahunnya berapa beda? Pakai duit dah berapa nih? Misalkan 90 juta, maka kalau dia mau dapat wasiat, tidak dapat 90 juta, tapi dapatnya sepertiga saja. Wasulusu katsir, dan sepertiganya harta dari orang tua tersebut itu udah banyak. Ya, itu katakan paling banyak. Maka anak angkat tersebut tidak pernah mendapatkan warisan, tapi kalau wasiat dapat, tapi tidak semua di dunia. Itu baru contoh ya. Ini baru contoh sebagai mukadimah saja bagaimana ilmu warisan ini sangat penting. Mudah-mudahan kita bisa paham dan kita bisa praktekkan aturan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'annya, lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijtihad dari ulama-ulama kita yang dikatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun wa rafan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ini semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita cukup masuk siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak. Nah, di sini sudah diapakan? Sudah tertera dalam kitab kita masing-masing. Sudah punya semua ya? Ada yang belum punya? Dapat semua kitabnya? Yang tadi tuh? Ya. Pilih, mau gratis atau bayar 2 juta? Ini gratis lah. Jadi bawa pulang, jangan taruh sini, bawa pulang. Biar apa bisa dibaca-baca ya. Wal warithuna minar rijali 'asharatun, dan ahli waris laki-laki itu ada 10. Artinya apa di sini? Kalau keluar dari 10 ini tidak mendapatkan warisan, gitu ya. Al-ibnu, apa al-ibnu? Anak laki-laki.
Ngomongin akad ya nih? Enggak. Wal ibnul ibni, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki yang babanya ini laki-laki ini nih yang meninggal kakek atau neneknya gitu ya. Jadi bahasanya anak laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafula, dan ke bawahnya. Misalkan gak ada anak laki-laki, bawahnya juga ada cucu laki-laki, dia punya bahasa cicit ya, cicit laki-laki, maka dia kalau misalkan umpinya meninggal dunia dapat. Kenapa? Atasnya nggak ada. Tapi kalau atasnya ada, dia nggak dapat. Ya. Kalau bahasa kitabnya mahjub, apa mahjub? Terhalang oleh atasnya. Wal abu, dan baba kandung, ya, bukan baba angkat, baba kandung. Wal jaddu, dan kakek engkong. Wa in ala, dan juga atasnya. Artinya atasnya dia punya apa? Punya bapak nggak ada, udah nggak ada. Punya cincinnya nggak ada juga. Punya kopi nggak ada juga. Apa asalnya? Karena kita nih nggak tahu ya. Kalau anak, cucu, cicit, apa pokoknya cucu, cocok, nggak tahu nih kita. Oke, kalau atasnya bapak, engkong, atau kakek, terus kumpi ya. Terus kumpi atasnya apa lagi? Buyut. Hah? Buyut. Ada lagi atas lagi? Ya, jadi atasnya itu dia mendapatkan warisan kalau nggak ada bapak, nggak ada kakek, cucunya, cicitnya meninggal, maka yang dia tidak. Wal akhu, dan saudara laki-laki. Wabnul akhi, dan saudara dan anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponakan laki-laki. Wa intarokho, dan juga seterusnya atasnya. Wal ammu, dan paman itu ada dua, ada paman dari bapak, ada paman dari ibu. Kalau bahasa Arab enak nih, kalau am di sini adalah paman dari bapak. Ada lagi bahasa Arab yang lain, khol itu adalah paman dari ibu. Bagaimana kalau paman dari ibu dapat ya? Nggak dapat. Paman dari bapak yang dapat namanya am atau paman dari bapak. Kalau bahasa kita mah icing ya atau encah. Kalau bahasa Betawi ini juga masih kurang, kata ada guru kami almarhum Yai Musyarifuddin. Ini kalau untuk orang Jawa cakep. Kenapa? Dia icing sama encahnya lebih terarah. Apa terarah? Lebih spesifik. Ada yang pade, betul ya? Pade atau pagle, gitu kan ya? Dia lebih spesifik. Ada bahasa Arab. Jadi kalau Jawa lebih spesifik, ada pagle, ada pade, bule, ada pagle, ada apa namanya? Pagle, bule, pade, bule, gitu ya. Makanya di Jawa tuh banyak orang bule. Banyak bule ya? Banyak bule di Jawa ya? Ya bule, rambutnya orang barat bukan? Jadi kembali kepada kitab ini, paman dari laki-laki yang dapat. Kan udah tergambar ya, kayak begini, udah ikutin aja kalau Allah yang lebih tahu. Makanya kadang orang kalau ngomong asalnya pos aja, nggak pakai ilmu, ngeri. Pertama apa? Setiap orang akan diterima, akan ditanya dan diminta bertanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang kedua adalah dengan dasar min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuknya kebaikan keislaman seseorang adalah tinggalin apa yang bukan urusannya, yang nggak penting, yang bukan urusannya. Sekarang di zaman sekarang ada orang yang bukan ahlinya ngomong atau komentar atau menjawab padahal bukan ahlinya. Misalkan dalam agama dia nggak tahu ngaji di mana,
tapi ngomongin agamanya mantep banget, padahal salah. Ini yang dikatakan jangan sampai seperti itu. Atau di bidang lain dia ngomong kedokteran, padahal dia nggak tahu apa-apa besar kedokteran. Netizen itu ramai oleh dia ngomongin masalah ekonomi, padahal ekonominya merah dulu di sekolahan, tapi dia masalah ekonomi. Jadi kalau bukan ahlinya, berhati-hati. Zaman sekarang udah zaman fitnah, sok-sokan dengan gaya ustadznya, tapi dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ini, semata-mata untuk menjadi apa famous atau menjadi dikenal oleh banyak orang, padahal ilmunya tidak ada apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Maka kita berbicara sesuai porsinya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nih kita tahu nih, paman dari laki-laki yang dapat warisan, paman dari ibu nggak dapat. Wa ibnul amli, dan anak laki-laki dari paman, berarti sepupunya ya, sepupunya. Wa intaba'ada, dan juga yang jauh-jauh ke sana-sananya. Wa zawju, dan suami, berarti kalau suami yang meninggal istrinya. Ini kalau yang laki-laki. Wal maula al mu'tib, dan juga budak yang merdeka. Kita merdekakan budak. Misalkan ada orang menjadi budak lalu dimerdekakan oleh tuannya. Budak ini yang nanti dikatakan sudah dimerdekain meninggal, tidak punya saudara siapa, punya bekas tuannya, maka tuannya mendapatkan warisan. Tapi masalah mu'tik di sini tidak ada di Indonesia ya, maka kita bahas yang ada aja. Nah ini baru laki-laki nih, belum perempuan ada nih, ada berapa nih? Ada 7. Kita baca juga, sekedar kita memahami mana yang mendapatkan warisan, mana yang tidak mendapatkan warisan. Tadi ngomongin laki-laki, anak laki-laki lebih dekat dia, begitu juga perempuan. Wal warithatu minan nisa'i sab'un, dan ahli waris dari perempuan itu ada 7. Yang pertama al-bintu, anak perempuan, kandung nih, anak angkat juga ya. Wa bintul ibni, dan juga anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti kalau anak perempuan dan anak perempuan nggak dapet, udah gitu lah gambarannya. Yang penting kita sekarang baca dulu, ada yang menjadi ahli waris, ada yang tidak mendapatkan warisan. Wal uku, dan ibu, dan ibu kandung. Ibu mertua ada enggak? Enggak ya, enggak. Wal jaddatu, dan nenek. Kalau nyai nih nenek ada 2, dapat enggak? 2, dapat enggak? Dapat dua-duanya. Kalau nenek itu dari laki-laki dan dari perempuan. Nenek itu ada 2 kan? Halo? Nenek dari bapak dan nenek dari ibu. Bijihatil ab, bijihatil ibu. Nenek kita dari bapak, nenek kita dari ibu. Kalau misalkan dua-duanya masih ada, orang tua kita udah gak ada, kita meninggal, maka nenek tersebut mendapatkan warisan. Wal ukhtu, dan saudari perempuan. Wazaujah, saudari perempuan, apa nih? Kakaknya yang kandung atau adik perempuannya yang kandung, itu namanya ukht. Wazaujatu, dan istri, berarti yang tinggal suami. Dan ini sekali lagi akan ada bagian-bagiannya, pelan-pelan kita bahas. Yang penting malam ini kita mengetahui yang ini mendapatkan warisan, yang di luar ini tidak mendapatkan warisan. Wal maulatul mu'tiqatu, dan tuan yang merdekain budaknya, gitu ya. Kalau misalkan budaknya dimerdekain, dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya apa? Punya bekas tuannya ya, perempuan, maka dia mendapatkan warisan. Oke, agak panjang, pelan-pelan, dan kalau jadi itu jangan langsung digeber
lupa pelajaran malam ini. Alhamdulillah kalau ini kita bisa dengarkan kajian masalah ilmu faraid walaupun pelan-pelan, dengan kita mengetahui ahli waris yang laki-laki dan perempuan. Yang di luar yang tadi kita bahas adalah dia tidak mendapatkan warisan, tidak melakukan warisan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Bukan malam minggu depan ya, bukan malam minggu depan ya. Malam minggu depan udah awal bulan belum? Ada tanggal. Sekarang malam tanggal 20. Hah? 23. Malam 24. Udah awal. Biasanya kita setiap awal bulan kita baca risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan daripada Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti minggu depan kita mulai insya Allah. Yang belum ada kitabnya insya Allah nanti disiapkan. Misalkan ada yang bilang, Ustaz, ternyata minggu depan akhir bulan bukan awal bulan, nggak apa-apa. Soalnya udah mepet tuh ya kalau masalah ya. Sekarang tanggal 22, 23. Ya. Sekarang 23. Nanti kalau minggu depan 30 akhir. Gimana? Baca tetap. Kalau minggu depan lagi tanggalnya gimana? Kan kita biasanya awal bulan baca risalah. Gimana? Kalau minggu depan apa minggu depannya lagi? Hah? Awal bulan kapan? Nih dengerin. Malam ini 23, minggu depan 30. Minggu depannya tanggal 6. Nah, berarti awal bulan itu tanggal 6 kan? Awal Selasa. Ya, sekarang kita memulai risalah ini minggu depan, tapi akhir bulan atau nanti awal bulan tanggal 6. Hah? Awal bulan aja ya? Tanggal 6 gitu. Oke, jadi insya Allah minggu depan kita masih mengkaji ilmu warisan. Kadang lupa lagi dia. Ditunda karena ada masalah risalah. Oke, jadi insya Allah minggu depan kita masih mengkaji 2 kitab, fikih dan hadis. Baru di awal bulan tanggal 6 Agustus insya Allah baru kita masuk risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam As-Syekh Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa muslimina bi ulumihi fid darain amin.